Pagi ini kita akan membahas tentang eh, pengolahan data lanjutan dengan software ya, dengan software atau dengan bantuan SPSS untuk menjawab analisis statistik, yakni uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau di sebelumnya saya sudah membahas tentang uji normalitas, jadi seluruh data yang berkaitan dengan uji analisis rasio ya, atau analisis nominal, analisis rasionya nominal, rasio, interval, dan ordinal. Sebaiknya data sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan uji harus diuji normalitas dulu ya. Ya, kemarin sudah saya bahas bagaimana menguji uji normalitas. Hari ini saya akan membahas khusus tentang uji validitas dan uji reliabilitas yang analisis datanya menggunakan ordinal atau kita sebut dengan skala Likert kalau kita membuat pilihan jawaban itu dalam bentuk angka dan ganjil tentunya ya. Karena di ordinal itu bisa sampai 7, bisa sampai 9, bisa sampai 12, tapi yang umum DS1 saudara cukup 1 sampai 5 saja, itu yang umum kita gunakan untuk memberikan pilihan jawaban kepada responden. Baik, saya akan ajari saudara untuk menguji validitas dan reliabilitas. Saya screen dulu materinya. Oke. Nah, uji validitas. Oke. Sebelum kita menguji, nanti saudara silahkan sambil cari-cari juga, ada namanya tabel statistik ya, tabel statistik. Jadi tabel statistik itu ada tabel R namanya, kemudian tabel F, kemudian tabel T, tabel DW ya. Itu acuan tabel untuk mengukur uji-uji yang kita gunakan itu terkategori valid atau tidak valid ya. Nah, di uji validitas, uji ini digunakan khusus untuk membahas data-data yang berkaitan dengan kuesioner ya. Kuesioner yang jawabannya adalah jawaban berbentuk ordinal atau angka-angka, atau kalaupun sudah kita buat dalam bentuk interval atau nominal gitu ya, tapi sudah kita jadikan data ordinal. Itu yang kemarin saya sampaikan di awal pertemuan. Nah, jadi uji validitas itu merupakan uji yang digunakan atau dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner, maka perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden atau sampel penelitian. Jadi sampel kemarin sudah kita bahas, untuk di statistik atau di SPSS paling ideal untuk mendapatkan data yang baik atau data yang bagus, sekurang-kurangnya minimal 30, sekurang-kurangnya. Lebih besar dari 30 itu makin bagus. Jadi jangan di bawah 30 kalau kita menggunakan kuantitatif statistik untuk menghitung hubungan atau kesesuaian. Nah, di dalam uji validitas ini kita menggunakan salah satu metode yang disebut dengan metode Pearson correlation. Ya. Jadi uji validitasnya disebut dengan uji validitas Pearson korelasi. Jadi kita akan mengukur korelasi antara pertanyaan yang kita ajukan kepada responden dan kemudian responden yang menjawab sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan yang kita ajukan.
Nah, untuk skornya, kita menghitung skor, di mana skor itu ini kriterianya kalau dia dikatakan valid. Nah, dalam pengambilan keputusan uji validitas, maka skor yang kita hitung kalau dia valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka soal angket atau soal kuesioner itu dinyatakan valid. Dan jika sebaliknya, apabila nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka soal angket atau kuesioner yang kita nyatakan itu tidak valid. Yang paling baik ya tentunya valid ya, yang paling baik. Tapi jika tidak valid, ada persoalan di jawaban responden yang tidak konsisten di situ. Atau responden menganggap pertanyaan ini pertanyaan yang tidak ada hubungan dengan mereka, sehingga jawaban itu lebih kepada jawaban yang sifatnya tidak mempengaruhi mereka, ya tentunya mereka akan abai untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Jadi sebaiknya peneliti itu harus menyampaikan kepada responden bahwa kuesioner yang kita ajukan ini manfaatnya besar, penelitian yang kita lakukan ini manfaatnya luas, jadi diharapkan pada responden itu betul-betul untuk menjawab. Nah, kunci kita di statistik kalau kemarin diuji normalitas, kriteria data terdistribusi normal apabila nilai hasil uji baik di Kolmogorov atau di Shapiro-Wilk lebih dari 5%, ya, lebih dari 5%. Nah, kalau yang sekarang apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dia dinyatakan valid, atau sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka kuesioner yang kita ajukan itu tidak valid, gitu ya. Baik, kita akan coba uji dari data saudara kemarin. Sebentar, dari contoh ya, dari contoh yang sudah saudara buat. Baik, saya coba dulu yang kita menggunakan kuesioner ya, yang menggunakan kuesioner. Nanti kita akan bahas yang menggunakan data rasio untuk ke pengujian. Saya coba dari sini dulu sebentar. Baik. Kemarin, nah ini. Nah, kalau seperti ini datanya, maka ini sudah bisa kita ajukan untuk uji validitasnya, dan variabelnya hanya satu variabel, maka ya data ini saja yang kita uji atau kita analisis gitu. Sebelum kita uji, silahkan buka dulu softwarenya, software statistiknya, seperti biasa. Tunggu proses waiting. Oke. Nah, kita sudah masuk ke menu dari statistik ya, dari SPSS statistiknya udah masuk. Tinggal kita mengcopy paste sama dengan uji normalitas kemarin. Kita mengcopy paste dari rekap ya, hasil jawaban responden. Ini kita anggap jawaban responden dengan jumlah 24. Tadi saya sarankan bahwa paling ideal itu 30 paling minimal, jika lebih dari itu lebih baik ya. Tapi kita akan coba uji dengan 24 orang, apakah masuk dalam kriteria uji validitas atau tidak gitu ya. Oke, ini kita uji. Yang kita ambil hanya rekap respondennya dan jumlah ya. Yang kita ambil hanya rekap responden dan jumlah saja. Yang sampel ini nggak perlu karena sampel sudah ada di ini kita copy. Yang sampel sudah ada di software SPS statistiknya yang di sini di sebelah kiri. Ini juga sama menyatakan jumlah urutan sampel ya yang mau kita ambil. Ini kita paste. Baik, seperti sebelumnya, ini boleh dirubah, boleh enggak, tapi sebaiknya karena ini menyampaikan informasi kepada publik, Anda rubah saja pertanyaan satu. Tapi boleh dirubah atau tidak ya. Kalau mau bagus ya harusnya dirubah.
Kita rubah, sesuaikan, boleh angket 1 boleh, itu menandakan bahwa ini adalah pertanyaan nomor 1. Boleh item, boleh juga pertanyaan 1 juga boleh, tergantung kita sebagai peneliti atau pengolah data untuk memudahkan orang lain membaca ya hasil dari pengolahan. Baik, desimalnya boleh dikosongkan, boleh tidak, ini tidak pengaruh. Ini hanya mengingatkan saudara kalau mau dinolkan bagus, kalau enggak juga tidak mempengaruhi. Yang penting desimalnya tidak memiliki angka di belakang. Baik, ini akan kita olah. Nah, kalau kemarin di uji normalitas, kita mengambil menu analisis, analyze, descriptive, statistik, explore ya, itu untuk uji normalitas. Ini untuk uji normalitas. Nah, untuk uji validitas, analyze, korelasi, bivariat. Jadi tadi persen korelasi. Jadi ini dia korelasinya, persen korelasinya bivariat. Ambil yang bivariat. Saya ulangi. Analyze, correlate, bivariat. Nah, akan muncul 2 menu seperti ini. Jadi ini kita blok semua. Kita blok semua seperti ini, masukkan ke kolom variabel. Oke. Setelah dia masuk ke kolom variabel, settingan yang ini nggak perlu kita setting, karena kalau di uji normalitas kemarin, kita men-settingnya dengan mengklik tombol normalitasnya, with normality-nya gitu ya. Kalau ini nggak perlu disetting lagi, langsung saja karena kita pakai tadi di awal untuk uji validitas menggunakan korelasi persen. Ini sudah terklik persennya. Ini 2 sisi karena kita menggunakan sisi positif dan negatif. Karena dalam pengujian bisa saja ada data yang itu bersifat negatif dan positif, tidak semua positif gitu ya. Nah, setelah ini masuk ke dalam menu variabel, maka kita okekan saja. Oke, maka akan muncul. Inilah yang disebut dengan R hitung, atau tadi di kriteria kita tadi menyatakan yang di sini ya, R hitung lebih besar dari R tabel. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, dia tidak valid. Apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dia dinyatakan valid. Nah, angka mana yang kita ambil? Angka yang di kolom terakhir, yakni di kolom jumlah ya. Yang kita ambil adalah di kolom jumlah ini sebagai acuan, sebagai R hitung. Ini disebut dengan R hitung. Seluruh tabel ini disebut dengan R hitung. Kemudian keterangan dari tabel ini, di sini ada bintang 1, ini ada bintang 2. Bintang 1 ini menyatakan correlation is significant at the 0,05 level to tailored. Artinya korelasi yang signifikan itu berada pada 0,05 atau menggunakan 2 sisi, atau yang paling bagus di bawah 0,05 atau sebesar 0,01 pada level 2 sisi juga. Jadi yang bagus yang mana? Yang ada bintang 2 itu yang paling baik. Artinya data validitasnya sangat baik. Tapi jika ada 1 juga tidak jadi masalah gitu ya, sama saja. Tapi yang paling bagus itu adalah yang bintangnya ada kode 2 di angka. Nah, bagaimana yang tidak ada bintangnya? Ini dinyatakan tidak valid. Oke, yang di belakang ini yang tidak ada. Yang di pertanyaan 2 di pada pojok ini tidak valid, ini tidak valid. Maka kuesioner ini tidak layak untuk kita olah ke data berikutnya. Harus kita perbaiki terlebih dahulu supaya kita mendapatkan hasil pengolahan lanjutan yang lebih baik ya. Jangan dipaksa data ini ke dalam hasil pengolahan berikutnya karena tidak akan membawa dampak yang baik kepada hasil yang mau kita capai. Jadi perbaiki lagi uji validitasnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa bagaimana kalau dia diuji normalitas kalau dia bagus. Biasanya uji normalitas bagus belum tentu di validitasnya bagus. Ini bukti bahwa uji normalitas hanya mengukur normalisasi data bahwasanya datanya normal, tapi dalam untuk validasinya belum tentu dia valid gitu ya. Jadi yang valid yang mana? Yang pertanyaan nomor 1 yakni 0,493. Oke, 0,493. Tadi kriteria kita adalah R hitung lebih besar dari R tabel. Oke, tadi data kita menyatakan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, gitu ya. Dia dinyatakan valid, atau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak dinyatakan valid. Nah, R hitungnya adalah 0,493. Ingat di statistik angka 0 tidak dituliskan, tapi kita membacanya tetap dengan 0,493.
Lebih kecil atau lebih besar dari R tabel. Nah, yang mana R tabel? Ini ada di internet banyak, silahkan Anda download, nanti saya share juga di grup. Ini tabel R namanya. Oke, ini tabel R. Nah, jadi DF atau degree of freedom sama dengan N. N besar adalah populasi dikurang 2 gitu ya. Populasi dikurang 2 atau sampel dikurang 2. Jadi degree of freedom. Nah, untuk menguji di dalam uji validitas, karena kita menggunakan 2 sisi tadi, maka jumlah sampel kita kurangi dengan 2. Jumlah sampelnya tadi di soal adalah 24. 24 dikurang 2 berarti sama dengan 22. Nah, Anda harus mengambil di baris ke-22. Oke, ini baris ke-22 yang saya blok. Kemudian kita ambil pada derajat 2 sisi. Tadi kita menggunakan 0,05 to Thailand atau 2 sisi gitu ya. Maka R tabelnya adalah 0,4044 gitu ya. 0,4044. Maka kalau kita mengacu kepada statistiknya, sebentar saya minimize dulu. Saya minimize tabelnya. Oke. Nah, saya minimize seperti ini. 22 pada kolom 2 nih, kita ambil yang 0,5 ini ya. Ambil di kolom kedua 0,025 atau 0,05 yang ini sesuai dengan petunjuk yang di sini. Nah, ini dia tadi 0,05 atau 0,01 pada 2 sisi. Nah, maka kita ambil yang di sini. Oke, 0,05 atau 0,01. Maka yang kita gunakan adalah 0,05 dibagi 2 adalah 0,025, kemudian 0,01 dibagi 2 adalah yang ini gitu ya. Jadi kita ambil pada kolom kedua, pada baris ke-22 tadi jumlah sampel kita 24, 24 dikurang 2 adalah 22, maka nilai yang kita dapat di R tabel adalah 0,404. Nah, R hitungnya adalah 0,493, maka R hitung lebih besar dari R tabel. Oke, R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, R hitung yang mana? Yang ini. Berarti pertanyaan nomor 1 dengan hasil 0,493 lebih besar dari R tabel sebesar 0,4044. Maka pertanyaan nomor 1 dinyatakan valid. Nah, jadi tugas kita di statistik itu adalah menjelaskan apa yang ada di dalam ini, angka-angka di outputnya, ini disebut output, harus menjelaskan ini ke dalam bentuk narasi deskriptif. Oke, ke dalam narasi deskriptif. Maka saudara harus mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk bisa menjawab hasil deskripsi. Hasil deskripsi inilah yang bagi setiap orang peneliti akan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi tidak merubah makna dari angka yang disajikan oleh tabel. Oke, jadi nanti di ujian, tugas Anda adalah menjelaskan bagaimana memproses data statistik ke dalam bentuk narasi deskriptif. Bagi yang sama jawabannya saya anggap Anda plagiasi. Karena setiap cara berpikir manusia itu berbeda, walaupun pada akhirnya tujuannya sama. Okay? Nah, Pak, bagaimana dengan angka? Angka pasti sama. Tapi masa iya kalau bahasanya dari awal, dari A sampai ke Z-nya sama? Itu berarti plagiasi gitu ya. Kalau terbukti plagiasi satu kelas, saya anggap nilainya tidak ada satu kelas. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, deskripsikan, narasikan sesuai dengan angka yang tertera yang sudah seperti saya sampaikan. Contoh untuk menjelaskan narasi validitas, reliabilitas itu banyak di Google. Anda tinggal cari, tinggal pilih yang mana mau Anda gunakan. Tinggal Anda mau mengoprak-oprek atau tidak, itu saja persoalan. Baik, saya lanjut. Pertanyaan 1 valid ya. Nah, untuk pertanyaan 2, tadi sudah saya sampaikan untuk melihat awal yang paling baik itu adalah dengan ada kode di belakang. Kalau dia sudah ada kode, itu pasti dinyatakan valid, karena itu sudah menjadi bukti dari korelasi ini ya. Maka kalau ada kode di belakang seperti pertanyaan 1 dan 4 ini pasti dinyatakan valid. Jika tidak ada, itu tidak dinyatakan valid. Nah, tugas kita adalah memperbaiki yang dia tidak valid gitu ya, dengan merubah kuesionernya
atau mengajukan ulang kuesioner itu kepada responden untuk mengisi kembali pertanyaan berapa yang dia tidak valid gitu. Nah, oke, di pertanyaan kedua 0,397 0,397 kalau kita lihat di tabel R tabel ya, ini R tabel. Ini lebih kecil dari 0,40. Maka R hitung 0,397 lebih kecil dari R tabel 0,404, maka dia dinyatakan tidak valid pada pertanyaan nomor 2. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, juga sama, R hitung yang dihasilkan pada posisi output statistik sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,404. Nah, untuk di pertanyaan nomor 4, R hitungnya lebih besar dari R tabel karena R hitung menghasilkan nilai 0,763, sedangkan di R tabel 0,404. Oke, ini uji validitas untuk pertanyaan yang setiap pertanyaan yang kita buat mau menggunakan berapa variabel pun wajib kita gunakan uji validitas. Bagaimana kalau uji validitasnya sudah bagus atau tidak bagus seperti kondisi sekarang? Maka akan mempengaruhi nilai uji reliabilitas. Saya akan bahas pasangan dari uji validitas. Setelah uji validitas dilakukan, maka kita akan membahas yang disebut dengan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah tahapan kedua setelah kita menggunakan uji validitas. Nah, kenapa harus menggunakan uji reliabilitas? Agar tingkat kepercayaannya atau tingkat hubungan setiap pertanyaan itu benar-benar bisa diandalkan atau bisa mempengaruhi dari hasil variabel yang ingin kita ajukan dalam proses penelitian gitu ya. Jadi catatannya di sini adalah uji validitas dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas, jangan sampai terbalik. Nah, gitu. Jadi validitas lebih dulu baru uji reliabilitas. Nah, bagaimana cara mengukur uji reliabilitas? Kalau tadi di validitas kita bicara kriterianya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dia valid, atau sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka dia tidak valid. Nah, untuk uji reliabilitas kriterianya nilai Cronbach alpha, berarti nilai hasil output yang dihasilkan oleh reliabilitas itu harus lebih besar dari 0,60. Oke, ya, harus lebih besar dari 0,60. Jika sebaliknya kecil dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable. Maka kita harus mendapatkan nilai reliabilitas lebih dari 0,60. Harus lebih, kurang dari 0,60 maka dia tidak reliable. Biasanya jika validitasnya tidak bagus seperti contoh tadi, maka reliabilitas juga akan ikut berpengaruh karena ini pasangan ya. Pasangan dari reliabilitas ya. Baik. Nah, jadi dua inilah data yang menjadi acuan kita dalam menguji validitas dan reliabilitas ya. Baik, kita coba uji lagi dengan reliabilitasnya tadi validitas. Nah, kita kembali ke tabelnya. Baik. Nah, jadi tetap datanya sama, yang kita uji tetap datanya sama, tidak berbeda, yang berbeda hanya pada proses melihat output statistiknya, tapi datanya sama. Kalau tadi kita menggunakan analyze, korelasi, bivariat untuk uji validitas, oke, untuk uji validitas. Kalau untuk uji reliabilitas, ambil yang scale reliability analysis. Nah, kita klik ini, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini modelnya. Kita tadi mengambil nilai alfa ya, Cronbach alfa. Jadi ini jangan dirubah karena dasar kita adalah alfa. Juga sama, ini diblok saja semua. Oke, ini diblok sama semua, masukkan. Dah, oke kan saja. Setelah dia masuk ke dalam item, sini ada item bacaannya. Oke kan saja. Nah, oke. Ini adalah reliabilitas. Yang ini tadi di atas validitas, ini reliabilitas. Nah, hasil Cronbach alfanya ini dia. Oke, ini hasil Cronbach alfa 0,58. Tadi kriteria kita di Cronbach alfa harus lebih besar dari 0,60.
Sedangkan yang dihasilkan oleh contoh soal ini adalah 0,583. Maka dia dinyatakan tidak reliable atau tidak handal. Nah, kenapa seperti itu? Karena data di sininya tidak valid, maka otomatis akan mempengaruhi kepada hasil uji reliabilitas. Jadi case kita adalah di validitas. Apabila validitasnya bagus, maka reliabilitas juga pasti akan ikut bagus karena data yang diolah atau data yang diinput itu adalah data yang sama gitu ya. Oke, ini contoh uji validitas dan uji reliabilitas. Saya akan uji lagi data yang berikutnya. Oke, kita masukkan lagi di tempat yang baru, buka lagi. Baik, kita uji coba lagi. Kita ambil lagi materi tadi. Nah, coba yang kedua. Kita coba yang kedua, ini saya keluarkan. Oke, ini saya keluarkan. Nah, kita coba lagi yang 10 ini. Sama seperti tadi, ini kita blok ya. Ini kita blok seperti ini. Ini kita copy. Setelah copy, masuk ke software, karena tadi saya buka ini udah berisi ya. Saya buka di menu kedua. Yang kosong, pokoknya menu kosong. Untuk kita masukkan data baru. Nah, sebentar saya cek. Oke. Jumlah ada 5 pertanyaan gitu ya. Baik. Nah, ini akan kita uji coba. Saya tidak usah rubah namanya karena kita langsung ke metode, itu tergantung saudara mau merubah atau tidak ya. Oke, analyze korelasi bivariat. Oke, ini kita uji validitasnya dulu. Oke, kita blok. Nah, kalau ini datanya bagus dengan jumlah tadi sampelnya adalah sebentar, sampelnya 10 ya. Sampelnya 10, datanya bagus. Nah, oke. Nah, semuanya valid. Nah, oke. Mana buktinya valid? Kita lihat di tabel, R tabel. Kita lihat R tabel. Oke. Nah, ini R tabel. Tadi jumlahnya 10. 10 kurang 2 berarti pada baris kolom kedua, baris ke-8. 0,63. Oke, 0,63. 0,731 lebih besar dari yang di sini. 0,731 lebih besar dari 0,631. Kemudian 0,746 lebih besar dari 0,631. Kemudian 0,964 lebih besar dari 0,631, 0,8 juga sama. Artinya dengan data yang sedikit ini bisa valid walaupun cuma 8. Tapi paling idealnya adalah 30. Nanti diuji yang lain akan berpengaruh walaupun di korelasinya sudah baik ya. Tapi datanya ke hubungan yang lain nanti akan tidak berpengaruh. Bisanya seperti itu biasanya gitu ya. Karena ini cuma satu variabel maka kita tidak bisa hubungkan. Nanti saya kasih contoh yang datanya lebih dari satu variabel gitu. Oke, ya. Nah, ini valid. Kita coba uji lagi ke reliabilitasnya. Oke, analyze, scale, reliability analyze. Kita sama. Ini kita blok. Oke kan. Kita lihat Cronbach alpha-nya. Nah, berarti lebih dari tadi, kalau kita Cronbach alpha tadi berapa? Lebih dari 0,60. Maka hasil yang diolah tadi menggunakan data yang sama ya, di reliability statistik, Cronbach alpha-nya menunjukkan angka 0,816, berarti lebih daripada 0,60, maka dia dinyatakan handal atau bisa dilanjutkan ke dalam tahapan yang lain. Oke, ini contoh ya. Baik, kita coba uji lagi data yang lain. Kita coba lagi. Yang menggunakan kuesioner dulu yang mau saya ini kan. Nah, nih. Nah, karena ini dua variabel, maka kita harus uji masing-masing. Oke, kita uji masing-masing. Saya closing dulu. Ini saya close. Boleh sediakan langsung dua. Sebentar. Proses. Oke. File, new data. Ini data pertama yang kosong. Oke, kita uji dulu yang sekarang.
Nah, yang X1 kemarin X ya, harusnya ini X bukan X1 karena X-nya cuma 1. Ini adalah Y. Nah, kita buat dulu yang ini. Oke. Kita uji lagi ke statistik. Paste. Ini untuk variabel pertama ya. 20 sampel. Oke, sudah benar 20. Cek lagi di sini nanti apakah sampelnya berlebih atau kurang. Lihat. Analyze. Korelasi bivariat. Kita uji. Oke kan. Nah, valid bagus, untuk uji validitasnya bagus, walaupun kemarin uji normalitasnya tidak benar ya, normalisasinya. Karena ya tadi mungkin asal isi, tapi di validitasnya bagus gitu. Jadi yang bagus tuh normalnya dapat, validitasnya juga dapat, reliable-nya bagus. Itu yang paling baik, dan itu yang memang harus dilakukan oleh kita selaku peneliti. Nah, tadi saya tidak perlu bahas lagi R-Hito-R tabelnya karena sudah menunjukkan dua kode di belakang angka ini bahwa dia dinyatakan valid. Kita uji ke reliable-nya, analyze, scale, sorry, salah ambil saya. Yang nomor 3, oke ini dia. Analyze, scale, reliability analysis, karena biasanya valid di awal, maka pasti lebih dari 0,60. Nah, kan benar. Pokoknya saya bilang kalau di statistik kita boleh bilang pasti gitu ya, karena memang angkanya sudah jelas bisa diukur. Nah, 0,8 berarti data validitas X, reliabilitas X juga sudah bagus atau bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, kita uji lagi untuk yang baru lagi yang tadi X, kita coba yang Y. Oke, ini kita buat yang Y. Baik, kita coba. Coba yang Y. Oke. Analyze sama korelasi bivariat. Kita blok. Masukkan. Oke. Nah, di pertanyaan 2 tidak valid. Oke, sebentar. Saya Nah, pertanyaan nomor 2 tidak valid. Oke, jadi dari 7 pertanyaan, pertanyaan nomor 2 tidak valid. Berarti nomor 2 saja yang bermasalah di pertanyaan gitu ya. Untuk di validitas. Kita uji coba untuk reliabilitas. Kita lihat terakhir. Analyze. Scale reliability analyze. Kita buat. Oke. Nah, 0, masih bisa diterima, tapi di validitasnya nggak bagus di pertanyaan 2. Biasanya di uji validitas dan uji reliabilitas itu kita boleh untuk merubah atau menghapus pertanyaan. Biasanya boleh seperti itu. Yang penting pertanyaannya tidak merugikan si responden dan kita sebagai peneliti untuk melihat valid. Tapi apakah bisa itu kadang dinyatakan valid? Kita coba. Bisa valid, bisa tidak. Saya contoh. Tadi pertanyaan nomor 2 tidak valid, ini saya hapus. Oke, saya pindahin yang ini ke sini. Saya contoh. Oke. Saya uji ulang di sini. Karena nomor 2 kita hapus. Saya uji ulang. Oke, saya tarik. Baik. Kita uji baru lagi. Yang khusus Y. Uji baru yang Y. Kita buat baru saja, tidak usah ditimpa. Oke. Nah, saya uji coba yang baru.
Nah, oke. Berarti jadi 6 pertanyaan. Tadi harusnya 7 pertanyaan. Jadi coba analyze, kita korelasi, kita bivariatkan. Apakah bisa valid? Kita coba buktikan. Oke. Nah, ternyata kan bisa valid kan? Jadi boleh kita menghapus pertanyaan atau data yang tidak valid kita abaikan, yang valid yang kita pakai. Dengan catatan, oke, pada saat kita menghapus pertanyaan itu tidak merugikan responden dan tidak merugikan kita sebagai peneliti. Nah, maka paling ideal dalam membangun pertanyaan itu boleh misalnya satu indikator. Kalau saya bilang di dalam variabel itu ada misalnya ada 15 pertanyaan. Setiap 15 itu sudah mewakili dari masing-masing variabel. Tapi jika dibuang satu atau dua itu tidak mengganggu dari keutuhan pertanyaan variabel itu gitu. Tapi masih melekat dia. Nah, boleh yang penting adalah pada saat kita menghapus datanya bisa valid. Nah, apa buktinya ini sekarang? Kita hapus di pertanyaan nomor 2. Tadi karena pertanyaan nomor 2-nya tidak valid, maka kita rubah. Kita otomatis ya kalau sudah valid di awal reliabilitasnya pasti valid. Oke. Saya coba contohkan lagi yang lain karena dengan berbagai macam data ini kita kurangi saja biar mudah. Kita buka lagi yang baru. Oke, kita buka yang baru, kita coba cek lagi. Data tadi. Oke, kalau ini ini juga bisa kita coba dari kita coba ini uji. Analyze, correlate, bivariate. Ini kita blok. Masukkan. Nah, satu valid, 2 valid, nomor 3 tidak valid, nomor 4 valid, nomor 5 tidak, nomor 6 tidak, nomor 7 tidak. Nah, kalau kasusnya seperti ini nggak mungkin kan kita hapus banyak pertanyaan. Artinya apa? Banyak nanti data yang akan merugikan responden tentunya atau kita sebagai peneliti. Maka ini tidak bisa kita hapus kecuali kayak seperti contoh di awal tadi karena ada satu pertanyaan saja tidak valid masih bisa dimungkinkan untuk kita delete. Tapi yang sekarang ini nggak bisa. Kalau dihapus sudah berapa hilang? 1, 2, 3, 4. Nah, terlalu banyak. Sedangkan pertanyaan ada 8. Nggak mungkin separuhnya hilang untuk kita uji gitu ya. Jadi datanya cuma 4 yang valid untuk di sini. Kita coba ke apa namanya? Ke reliable-nya. Masih bisa valid nggak dengan kondisi seperti ini? Kita coba. Analyze. Scale. Reliability analyze. Nah, ini kita blok. Oke. Kita enggak di bawah 0,60 0,59 tipis, jadi ini enggak valid dan enggak handal gitu ya, jadi ini enggak bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya, maka harus dirubah atau diperbaiki ulang pertanyaannya atau mengajukan ulang responden yang akan menjawab pertanyaan kita. Baik, saya akan coba lagi dengan data yang lain. Kita lihat. Oke, ini kita coba yang ini dengan 17. Tadi sampelnya kalau yang pertama tadi berapa? Nah, 20 kan? Ternyata dari 20 itu nggak valid gitu loh. Tapi tadi yang cuman 10 orang bisa valid, mungkin karena distribusinya gitu ya. Nah, kita coba yang 17. Kita coba 17. Kita uji lagi. Kita uji, analyze, korelasi, bivariat. Kita buat kembali. Oke. Nah, kita lihat.
Oke, valid semua nih. 17 valid semua. Bagus datanya. Kita coba ke reliable. Sorry. Kita coba ke reliable. Analyze. Scale. Reliability analyze. Ini kita masukkan. Oke. Nah, oke, lebih dari 0,60. Maka datanya valid atau datanya bisa kita lanjutkan ya. Tapi karena ini hanya dalam satu variabel, maka tidak bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nanti saya akan contohkan data yang bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, saya cek lagi data yang lain. Oke, ini 10 pertanyaan. Kita coba. Kita coba. Oke, analyze. Correlate, bivariate. Oke, ini kita blok. Oke. Nah, 5 pertanyaan, 3 yang tidak valid, 2 yang tidak. 2 yang valid, 3 yang tidak valid. 1, 2, 3 ini tidak valid. Cuman 2 gitu ya. Nah, itu contoh-contoh kalau kita mau menguji analisis data dari kuesioner. Kita coba lagi yang lain. Coba ini kualitas. Nah, ini contoh data yang oke, nanti ini bisa kita pakai untuk ke tahapan berikutnya ya. Oke, sebentar. Nah, tapi kita uji dulu validitasnya bagus apa enggak. Kita uji. Kita uji. Saya buang dulu. Share jangan banyak. Ini data. Baik. Nah, kita uji dulu. Ini berarti kita contohnya X1, X2, dan Y, oke, 20 sampelnya. Kita coba uji. Oke, kita coba uji. Kita coba uji. Oke. Nah, ini kita uji coba uji validitasnya ya. Kita coba uji validitasnya. Baik, ini kita blok. Masukkan, oke. Oke, kita cek satu-satu. Baik, datanya valid, bagus. Untuk X1-nya udah oke. Kita coba uji X2-nya. Berarti kita harus nambah lagi satu variabel lagi. Kita nambah satu variabel lagi. Masa. Oke. Saya buka baru. Kita coba X2-nya. Oke, ini kita coba X2 ya. Copy. Oke. Nah, kita coba analyze, korelasi, bivariate. Kita masukkan untuk X2-nya. Oke. Oke, bagus. Clear. Karena ini ngambil mungkin dari internet sebagai contoh, yang sudah ada rekap yang sudah valid. Ya, mungkin makanya bisa jadi valid. Coba kalau data baru belum tentu. Oke. Kemudian satu lagi. Yang Y ya. Nah, kita ambil Y, khusus Y. Copy. Masukkan. Paste. 20 pertanyaan. Analyze. Correlate, bivariate. Kita coba lagi tuh. Oke. Bagus.
Oke, lancar dari tiga-tiganya. Pasti kita coba. Kita coba validitasnya pasti bagus. Reliability, kita buka reliable-nya. Oke, kita masuk ke reliable. Bagus, lebih dari 0,60. Baik. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita pelajari di statistik nanti untuk pengolahan skripsi saudara untuk saat ini ya. Karena kita menggunakan salah satu software itu untuk mempermudah. Tahapan kalau kita menggunakan kuesioner yang saya sampaikan tadi, uji validitas dan uji reliabilitas itu merupakan uji awal yang kita lakukan untuk mengolah data gitu ya. Kalau sebelumnya tadi sudah uji normal. Jadi uji normalitas, validitas, dan uji reliabilitas yang akan kita gunakan. Hari Rabu atau Kamis nanti saya akan share link untuk ujian mid semester. Silahkan nanti kita ujiannya lewat Google Form ya. Yang dipelajari dari materi pertama sampai yang terakhir ini. Materi pertama sampai yang terakhir ini silahkan nanti Anda jawab di Google Form, nanti akan saya nilai untuk mid semester. Setelah itu Sabtunya kita masuk normal untuk masuk ke tahapan uji-uji analisis berikutnya dalam pengolahan data statistik atau untuk skripsi secara umum di kita ya, di prodi manajemen. Oke, ada pertanyaan kira-kira yang saya sampaikan tadi? Silahkan yang ingin bertanya. Ada? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nanti videonya akan saya share di grup YouTube saya. Kalau mau mengulang silahkan nanti dibuka aja dari situ. Anda bisa pelajari di rumah atau buka-buka di data yang sudah mendownload software di masing-masing laptop atau di komputer Anda masing-masing gitu ya. Baik, kalau tidak ada, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Rabu atau Kamis saya akan share link untuk ujian mid semesternya, belajar baik-baik karena itu nilai dan berpengaruh untuk hasil kelulusan mata kuliah ini. Kalau tidak lulus mata kuliah ini Anda nggak bisa ngambil metode penelitian, otomatis tidak bisa nyusun skripsi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.